kuliah di Universitas Adibuana Surabaya ini sangat luar biasa sekali. Dosennya sangat mumpuni, kampusnya juga fasilitasnya sangat lengkap. Dari pertama masuk sudah disambut dengan kawasan yang hijau yang sangat indah sekali. Untuk di jurusan TEP ini, saya berharapnya setelah kami lulus, kami bisa menggunakan ilmu yang kami terima ini dengan sebaik-baiknya untuk karir kami ke depannya. Semoga di TEP Adibuana Surabaya ini semakin maju, semakin sukses. Ketidakpastian yang sebelumnya tahun 90-an saya sebutkan dengan era kesemrautan. Nah, ketika saya mengungkapkan itu tahun 90-an kan ada keterkejutan, dan itu keterkejutannya keterkejutan akademik. Kok bisa? Padahal kita harus bicara keteraturan, kita bicara kepastian, kita bicara kedisiplinan. Tetapi kenapa saya harus bicara tentang kesemrautan, ketidakpastian? Nah, itu yang terjadi ya, karena ada pembaharuan dan perkembangan terutama di bidang teknologi informasi waktu itu. Kan abad informasi itu tahun 90-an. Terus munculnya internet dan segala sesuatu yang menyertainya, membuat kita harus sanggup mengambil keputusan yang jitu sesuai dengan perubahan-perubahan yang ada. Itu tahun 90-an. Nah, tahun itu muncul sebuah cita-cita dalam bidang teknologi pendidikan untuk mengemas pembelajaran supaya cocok dengan eranya, era ketidakpastian itu. Nah, baru saja kita melintasi sebuah era yang disebut dengan pandemi. Nah, era itu menjadi mau tidak mau, bisa tidak bisa, kita harus mengubah seluruh perjalanan interaksi pembelajaran itu. Dari luring menjadi daring dengan segala lagi yang menyertainya. Nah, hari ini setelah semua itu reda, bagaimana? Sudah sangat jelas kita harus terus melintasi ketidakpastian. Esok akan terjadi apa kita tidak pernah tahu. Tetapi teknologi pendidikan bicara soal hal belajar. Hal belajar itu tidak boleh berhenti. Apapun yang terjadi, belajar harus terus berjalan. Ketika belajar berhenti, maka semuanya adalah kematian. Lonceng kematian dibunyikan. Tapi ketika belajar masih bisa dikerjakan, apapun situasinya, ketidakpastian apapun yang harus kita lewati, belajar tetap bisa berjalan. Dan ini tantangan besar bagi teknologi pendidikan. Sehingga semua orang yang berkecimpung dalam bidang teknologi pendidikan harus segera mencari jalan. Di era ketidakpastian ini, jalan untuk bisa kita terus berjalan. Membuka jalan-jalan, jurang apapun yang ada di depan, bukit atau gunung, batu karang yang harus kita daki, harus bisa didaki. Jurang harus bisa dituruni. Itulah peran teknolog pendidikan di negeri kita hari ini. Motivasi sendiri, nggak usah itu motor. Nanti tanya Pak Dodo. Siapa itu punya motor dan juga paling motor apa? Buat belajar itu lo sangat tinggi. Tapi itu tidak disarankan untuk semua, ya.
saja ratusan bentuk. Salah gitu. Orchid, misalnya orchid ya, mudah-mudahan orchidnya masih ada. Lalu kedua, rumusan masalah, saya persingkat aja, analisis, lalu habis analisis tanya. Program kuliah yang saya ikuti ini dapat selesai tepat waktu 2 tahun 4 semester gitu, karena mengingatkan kami juga sambil bekerja jarak jauh juga, jadi harapannya selesai tepat waktu dan nantinya ijazah itu dapat kami gunakan untuk peningkatan jenjang karir saya terutama. Sangat baik sekali menurut saya, karena ketika kita di sini ada coffee break-nya juga ternyata tempatnya mewah juga menurut kami yang sebelumnya belum tahu, ini baru pertama kali ke sini, dan yang paling penting bagi kami adalah untuk akreditasinya adalah unggul A. Seperti itu. Kalau pikirannya diperbarui, dilakukan revolusi, nanti tindakan-tindakannya, cara kerjanya, semuanya berubah. Eranya berubah. Kok masih menggunakan cara lama? Memasuki era UCA yang saya sebutkan kesemrautan, menjawab tantangan